Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul dikarenakan adanya konflik kepentingan atas tanah. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukum di dalamnya. Penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi saja, melainkan juga melalui jalur non-litigasi, seperti arbitrase, mediasi dan juga konsiliasi. Ada banyak kasus sengketa tanah di Indonesia. Sengketa pertanahan yang terjadi belakangan muncul dalam berbagai bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun institusi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM. Seperti kasus yang dialami pada sengketa tanah Matoa tahun 2021 berawal dari masa perjanjian kerjasama yang terhitung habis pada 18 Maret 2021 dan gugatan tentang pelanggaran kerjasama yang dilayangkan oleh PT Sarana Graha Adi Sentosa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Maret 2021. Perjanjian kerjasama tersebut dinilai telah habis dan tidak adanya izin dari Menteri Keuangan menurut Dispenau menjadi alasan PT Sarana Graha untuk berhenti memanfaatkan lahan Matoa. Selain itu, lahan ini juga disebutkan akan digunakan untuk keperluan pertahanan negara. Pengelolaan lapangan golf di Ciganjur, Jaksel, Matoa Golf Course Country Club, tengah menjadi sengketa. Sengketa ini berawal dari masa perjanjian kerjasama yang terhitung habis pada 18 Maret 2021 dan gugatan tentang pelanggaran kerjasama yang dilayangkan oleh PT Sarana Graha Adi Sentosa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Maret 2021. Jika merujuk dari surat keputusan Menteri Keuangan nomor 470 KMK 01/1994 tanggal 20 September 1994 yang mengatur kerja sama menggunakan format bangun, operasi dan serahkan atau BOT. Dalam amandemen tersebut, disebutkan bahwa kerjasama berlangsung pada 18 Maret 1996 hingga 18 Maret 2021 dan akan diperpanjang selama 5 tahun sejak berakhirnya perjanjian yang dimaksud. Perjanjian kerjasama tersebut dinilai telah habis dan tidak adanya izin dari Menteri Keuangan, menurut Dispenau menjadi alasan bagi PT Sarana Graha untuk berhenti memanfaatkan lahan Matoa. Selain itu, lahan ini juga disebutkan akan digunakan untuk keperluan pertahanan negara. Hingga kini penertiban aset barang milik negara, BMN, merupakan langkah lanjutan dari kasus sengketa ini telah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU. Namun menurut PT SAS, di tengah proses hukum itu, Infopau dan Mabes TNI AU tetap memintanya menutup lapangan golf yang dikelola sejak 1996. Permintaan tersebut dilayangkan pada 19 Maret 2021. Infopau meminta lapangan golf itu ditutup selambat-lambatnya pada 26 Maret 2021. Namun, permintaan itu ditolak PT SAS. Selain itu, penutupan dinilai melanggar perjanjian kerjasama yang baru akan berakhir pada 2026. Menurut kuasa hukum PT SAS, Bambang, perjanjian itu mengatur mengenai pembayaran jaminan. Bayangkan kalau lapangan golf ini ditutup, banyak yang akan kehilangan pendapatan, padahal di masa pandemi seperti ini mencari pekerjaan tidak mudah. Karyawan dan keluarganya pasti kesulitan. Setiap tahun kami bayar pajak 4,5 miliar. Proses hukum dari sengketa lahan Matoa Golf Country House, Jakarta Selatan, yang melibatkan PT Sarana Graha Adi Sentosa dengan Induk Koperasi Angkatan Udara, Infopau, kembali berlanjut. Persidangan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yakni Suryadi yang merupakan mantan Direktur PT Sarana Graha Adi Sentosa 2001 hingga 2004. PT SAS menyebut dalam perjanjian kerjasama dengan Infopau yang ditandatangani sejak 1993, PT SAS diberikan hak untuk membangun dan mengelola lahan seluas hampir 60 hektar untuk dijadikan lapangan golf dengan skema Build Operate and Transfer (BOT) untuk jangka waktu 30 tahun. Penasihat hukum PT Sarana Graha Adi Sentosa, Bambang Hartono menerangkan, pihak Matoa Golf berharap perkara ini bisa selesai tidak hanya melalui jalur hukum perdata yang tengah berproses di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Akan tetapi, ada perwakilan dari pemerintah yang bersifat netral untuk menilai nota perjanjian pengelolaan tanah Matoa Golf, yang di dalamnya berisi masa kelola yang dilakukan PT Sarana Graha Adi Sentosa bersama Infopau. Dipanggil PT Sarana Graha Adi Sentosa dan Infopau dengan Menko Polhukam. Atau yang punya sertifikatnya yaitu Menhankam, panggil duduk bersama. Ini 30 tahun atau 25 tahun masa pengelolaannya, ujar Bambang Hartono saat dihubungi kantor berita politik RMOL. Menurut Bambang Hartono, perkara yang membuat Matoa Golf dipaksa ditutup oleh pihak Infopau adalah bukan karena persoalan pembagian laba, sebagaimana yang diberitakan. Karena beberapa bulan yang lalu pihak Matoa Golf, kata Bambang Hartono telah mengirimkan uang bagi hasil untuk tahun 2021 sekitar 850 juta rupiah. Namun katanya, uang tersebut dikembalikan lagi oleh pihak Infopau dengan alasan belum ada kesepakatan. Sebenarnya kalau memang soal perhitungan, kita duduk sama-sama saja. Gimana itu kalau memang tidak dibagikan? Kekurangannya di
bersama tentang konsep tersebut diperlukan untuk mengembangkan pemahaman bersama yang mengarah pada keputusan yang sehat dan adil bagi para